Pemirsa di seluruh tanah air, Anda masih bersama saya dalam program Impact, dan saya masih bersama Eloy Zaluhu dari NIAS yang menulis buku hebat yang sudah cetak ulang dalam 3 minggu. Kita lanjutkan perbincangan dengan beliau. Saya panggil beliau nih ya, terlalu lembat ya. Yes, thank you, Pak. Jadi Abang Anda dagang jagung rebus. Jagung rebus, Pak. Ya. Terus Anda di sini diminta datang bantuin dagang jagung rebus. Nah, jadi yang terjadi, kakak saya ini merasa masa selamanya akan jual jagung rebus gitu. Maka dia berpikir gimana caranya. Nah, dia minjam mesin ketik, Pak, dari teman kos-kosannya. Lalu dia tulis lamaran, gitu ya. Nah, lamaran tamatan SMA dari kampung, tapi ya dia pikir masukin saja di beberapa toko, di beberapa gedung yang ada di daerah Matraman itu. Nah, dia masukin salah satunya di toko buku Gramedia yang di Matraman itu, Pak. Oh, oke. Itu tahun berapa? Udah ada? Tahun 89, Pak. Oh, 89. Oh, baru-baru ini ya? Di 89. Kalau nggak salah Matraman itu 87, Pak, dibukanya. Oke. 89. Nah, kemudian ternyata diterima, Pak. Tetapi ditempatkan sebagai penjual jagung rebus. Jadi pindah, awalnya jual jagung rebus di depannya, sekarang dia ditempatkan diterima, tetapi ditempatkannya di toko buku Gramedia yang di Melawai, Pak. Oh, Melawai. Iya. Nah, ternyata di situ suatu hari ada seorang tamu menjaga toko. Iya, jualan, jadi menjaga toko. Ya. Pramuniaga. Bahasa Indonesia yes. Pramuniaga. Oke. Pramuniaga. Nah, jadi suatu hari itu, Pak, ada seorang pelanggan datang. Bule, Pak. Nah, bule ini mencari sebuah buku. Nah, kakak saya ini dengan kepolosan, dia mencoba memberikan pelayanan terbaiknya, Pak. Jadi dia ngomong gini, "Mister, cari buku apa?" Lalu si bule ini bilang cari buku judul tertentu. Ternyata dicari nggak ada, Pak. Berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Tapi dia bilang, "Mister, tolong tinggalkan nomor telepon kantor saja. Nanti kalau ketemu bukunya dari Gramedia lain, saya pasti telepon. Ketemu nggak ketemu, saya pasti telepon." Waktu itu kan belum ada handphone, Pak, 89. Okay. Jadi si bule ini tinggalkan nomor kantornya. Nah, ternyata dibantu oleh supervisornya, kakak saya kemudian mencari di toko buku Gramedia lain. Nggak ada memang. Lalu dia telepon, "Mister, bukunya nggak ada." "Nggak apa-apa," katanya. Tapi ceritanya adalah bule ini sering datang ke situ mencari buku. Sampai suatu hari dia tanya ke kakak saya, "You punya cita-cita apa?" Kakak saya kaget karena tidak pernah mendengarkan ada orang bertanya seperti ini sebelumnya. Padahal cita-citanya udah tercapai, dagang jagung rebus. Dagang jagung rebus. Lalu terus? Dia bilang ke si bule ini, "Oh, Mister, saya lagi mengumpulkan uang untuk belajar bahasa Inggris," katanya gitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah pertemuan-pertemuan berikutnya, suatu hari bule ini datang. Dia kasih kartu nama. Nah, di belakang kartu namanya ada di situ alamat sebuah restoran. Dia bilang ke kakak saya, "Nanti hari Minggu yang akan datang, saya akan makan di sini. Kalau you mau datang, silakan." Kakak saya kan bingung, ini gimana ya? Pasti curiga gitu. Dan belum pernah makan di restoran. Belum pernah makan di restoran juga begitu ya. Apa yang terjadi kemudian dia pikir, why not? Kenapa tidak dicoba? Nah, dia datang, sampai di sana dia ketemu dengan bule ini. Bersama dengan anak-anak yang lain. Setelah makan, si bule itu ngomong, "Ini adalah anak-anak yang saya sekolahkan." Oh, orang Indonesia? Orang Indonesia. Yang dari berbagai suku, agama ada di situ, Pak. Beberapa sekitar 10 orang. Lalu bule ini ngomong, "Yuk, kalau mau disekolahkan, boleh juga. Saya akan bantu." Oke. Nah, singkat cerita, akhirnya kakak saya disekolahkan di Trisakti, Pak. Belajar geologi. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya, si bule ini nanya, "Yuk, kampungnya di mana?" Nah, akhirnya kakak saya bilang, "Saya dari NIAS." Dan akhirnya si bule ini datanglah ke kampung yang tidak ada listrik dan aspal tadi. Jalan kaki, Pak. Sepatu dilepas dong. Sepatu dilepas, pokoknya lah itu perjuangan ya. Nah, akhirnya ke rumah Anda? Ke rumah saya, Pak. Anda masih di NIAS nih ya? Masih di NIAS, Pak. Nah, disitulah bertemu dengan kami sekeluarga. Maka kakak saya yang keempat, laki-laki, namanya dipanggilnya sekarang Michael itu ya. Dia itu waktu itu sudah nganggur sekitar 6 tahun, Pak. Lulus SD nganggur, nggak ngurusin sekolah. Jadi bantu keluarga saya. Kenapa? Miskin atau nggak mampu atau males? Bukan, karena memang dari desa kita itu ada
5 kilo perjalanan baru bisa mencapai satu SMP. 5 kilo itu sejam perjalanan kaki kira-kira ya? Iya. Nah memang waktu itu dia membantu lebih banyak untuk ekonomi keluarga. Oke. Jadi si bule ini bilang, yuk kalau mau sekolah juga boleh. Akhirnya sekolahlah, masuk SMP setelah 6 tahun nganggur. Kakak saya perempuan nganggur 2 tahun, Pak. Juga disuruh kalau mau sekolah silahkan masuklah SMP. Di Jakarta apa di Masih Nias? di Gunung Sitoli itu. Nah saya yang terakhir baru lulus SD, langsung masuk SMP kelas 3. Maka kami sekolah bertiga itu di SMP di Pulau Nias di Gunung Sitoli. Setahun kemudian. Tapi Anda nggak ada jeda ya sekolah? Kalau saya nggak ada, Pak, sekolah terus. Masih kecil. Masih Untuk kecil. ketemu bule apa malaikat itu? Bule yang juga seorang malaikat, Pak. Iya. Oke. Nah, akhirnya setelah 1 tahun kami, mungkin beliau ini, si bule ini merasa kami juga belajar sungguh-sungguh gitu ya, lalu ditarik ke Jakarta. Anda melihat motifnya apa, Bule? Jangan-jangan ada pelihara udah gede gitu dibawa dijual nggak gitu? Ternyata enggak, Pak. Nggak, tapi ada pikiran. Waktu itu kita sempat ragu-ragu kan, curiga. Namun karena kita melihat dia membantu banyak anak-anak yang lain, kita lebih confident. Kita merasa ya mungkin ya beliau memang ya Tuhan memang memakai beliau untuk menolong kita gitu. Itu Tuhan sayang sekali sama keluarga Anda ya? Sangat, Pak, sangat. Dan keluarga lain juga yang sempat dibantu oleh bule ini banyak, Pak. Namanya siapa, Puluhan, Bule? Pak. Atau dia di mana sekarang? Beliau kan sudah berumur gitu ya. Dia kadang di Indonesia, kadang di Amerika. Dia orang Amerika ya. Jadi begitu, Pak. Nah, apa terima kasih, apa keinginan dia? Kenapa dia menyekolahkan anak-anak itu? Apa yang ingin dicapai oleh dia? Saya rasa begini, beliau melihat bahwa Indonesia itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Iya. Dan dia menemukan, mungkin teman-teman kerja di kantornya ada orang-orang Indonesia yang pintar-pintar gitu. Tetapi waktu dia masuk ke level bawah, dia melihat kok masih banyak orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk sekolah. Maka dia berikanlah kesempatan itu kepada, saya kira dia membantu puluhan orang, Pak. Angka jelasnya saya nggak tahu. Dikasih semua full beasiswa, biaya hidup, Full. sama baju segala macam. Full. Bagaimana anak-anak itu terima kasih pada malaikat bule itu? Iya. Jadi tentu mereka dengan caranya sendiri-sendiri berterima kasih. Tetapi yang menarik dari bule ini, dia memang tidak menuntut apa-apa, Pak. Ya, yang dia minta tuh hanya 2. Yang pertama adalah kalau saya memberikan 1 juta misalnya, saya ingin supaya 1 juta itu detail pengeluarannya apa. Itu masih dilaporkan ke dia terus. Ya, kalau kita gagal melakukan itu,